Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke guys, di video kali ini sambil jalan-jalan di tengah kemacetan kota Jogja ya guys. Aku ingin berbagi tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula bisnis apotek. Ikut apa saja kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan atau yang pernah aku lakukan ya. Nanti silahkan simak di video ini sampai akhir dan mudah-mudahan nanti bermanfaat ya, khususnya bagi kalian yang sedang mau buka bisnis apotek. Jadi jangan kalian lakukan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dulu atau beberapa teman yang biasanya sering dilakukan, dan itu akan sangat mempengaruhi bisnis apotek ke depannya. Oke guys ya, yang pertama ya, kesalahan yang pertama itu apa? Yang jelas kesalahan yang pertama ini yang dulu pernah aku lakukan ya guys, yaitu terlalu takut dengan barang kedaluarsa atau barang ED. Jadi karena saking takutnya barang itu ED, maka dia akan stoknya itu akan sangat minim. Nah, karena stok minim, akhirnya ya apa yang terjadi ya, penolakan akan banyak. Karena padahal kalau penolakan banyak itu untuk bisnis apotek yang awal itu sangat mempengaruhi ya. Karena pelanggan itu biasanya kan lihat dulu, ini apotek ini punya enggak gitu ya. Kalau dia nggak punya, oh berarti nggak lengkap gitu ya. Padahal ini apotek notabene masih baru ya. Kalau apotek baru itu nggak lengkap itu kan sebenarnya bisa dimaklumi. Tapi pelanggan kan nggak mau tahu ya, dia pengennya barangnya itu ada. Nah, kesalahan kita itu karena terlalu ya. Ini bukan harus kita semua stok barang yang ada semua kita stok, itu bukan ya. Jadi stok itu tetap memperhatikan barang-barang yang fast moving di daerah situ, di sekitar situ, dan barang-barang yang mungkin bisa kita pakai ya. Kalau misalnya apotek kalian ada dokternya, itu lebih mudah. Jadi dokter itu biasanya sering pakai obat jenis apa, terus kemudian mereknya apa, itu lebih mudah ya. Kalian bisa stok, dan stoknya pun mungkin bisa untuk 1 bulan. Nah, untuk mengantisipasi itu maka pengadaan stok di awal itu sangat penting, memperhatikan barang-barang yang kemungkinan laku di daerah situ. Kita bisa survei beberapa apotek di sekitar daerah situ, barang-barang yang disediakan itu apa saja, terus barang-barang yang kemungkinan ada, tetapi dia pas habis stoknya, jadi barang itu laku, cuman apotek di daerah situ nggak punya stok. Itu kita perlu juga kita adakan. Jadi itu. Jadi kita perlu apa ya? Kita perlu membuat ya apa ya? Perencanaan stok itu yang benar-benar sesuai dengan pasarnya. Itu memang nggak mudah guys. Jadi biasanya aku pakai patokan untuk daerah yang nggak terlalu pinggiran lah ya. Paling nggak stok awal itu untuk obat-obat yang fast moving tuh paling nggak ya 50 juta. Kalau misalnya daerah yang perkotaan mungkin bisa di atas 100 ya. Ini 150-200 juta itu. Karena untuk antisipasi biar ini apa, tidak terlalu banyak penolakan. Jadi gitu. Kemudian nanti terus kita lengkapi dengan berjalannya waktu, kita lengkapi dan itu akan lebih memudahkan.
Jadi stok itu jangan terlalu kecil ya. Kalau stokmu kecil ya kemungkinan omsetmu juga akan kecil. Jadi itu. Jadi usahakan kalian punya dana khusus untuk stok ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata stoknya itu kok nggak laku ya, dievaluasi dalam waktu 3 bulan kok ini stok nggak laku ya. Ya udah, nanti kita tawarkan ke apotek temen atau kan kita punya grup ya, grup apotek yang misalnya di kota itu yang mungkin laku, mungkin ternyata stok yang kita adakan ternyata mungkin lakunya malah di apotek yang sekitar rumah sakit misalnya ya, itu kita tawarkan ke sana dengan otomatis ya dengan harga yang lebih murah ya, bukan harga jual, mungkin harga pembelian kita ya, asal kita nggak rugi gitu aja lah. Bahkan untuk stok-stok yang mungkin sudah terlalu lama kita nggak laku ya, mungkin harus kita diskon, kita tawarkan ke temen, kita diskon. Jadi itu ya, jadi jangan terlalu takut. Terus yang kedua, ini kaitannya dengan bagaimana cara mengelola SDM. Jadi memang SDM itu harus benar-benar paham dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi kalau misalnya kita menolak obat, kemudian kita apa yang kita bicarakan kepada, kita kasih tahu ke konsumen ya. Kalau misalnya kita pelayanannya bagus, kemudian ketika menolak pun juga bagus, maka insya Allah konsumen itu akan balik lagi ke kita. Jadi itu. Jadi SDM itu perlu kita latih ya, bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Misalnya ketika pasien nebus obat itu kita berikan informasi yang lebih baik, informasi tentang obat, tentang penyakitnya, obatnya itu kita sediakan. Terus kemudian kita tawarkan juga obat-obat yang apa ya, yang bisa mendukung untuk kesehatan pasien, seperti vitamin, kemudian beberapa obat lain yang mungkin sangat bagus untuk kesehatan pasien ya kita tawarkan. Jadi SDM yang kedua ya. Yang ketiga adalah marketing guys. Jadi kalau apotek baru buka itu marketing itu harus benar-benar ekstra ya, ekstra kerjanya ya. Nah, kita bisa beberapa pakai strategi ya, misalnya untuk menarik pasien kita pakai diskon misalnya. Diskonnya itu hanya di awal aja, jadi pada saat awal buka misalnya, khusus penghantaran lewat Halodoc kita pakai diskon misalnya. Nah, itu bisa, atau pakai Gojek, atau pakai program yang lain misalnya pembagian nasi gratis untuk para Gojek misalnya. Itu kan otomatis nanti Gojek itu akan mengenal apotek kita, rame. Tapi dalam kondisi yang pandemi seperti ini kalian tetap harus hati-hati, jangan sampai nanti terus berkerumun banyak gitu dan nanti malah menimbulkan masalah. Jadi itu. Jadi 3 hal itu sangat penting dan perlu kalian lakukan ya. Jadi yang pertama adalah masalah stok, itu jangan terlalu takut dengan stok ED. Kemudian yang kedua masalah SDM, yang ketiga masalah marketing. Jadi itu. Oh ya, untuk marketing ya, untuk pembukaan apotek itu kalian bisa pakai strategi, misalnya mengundang anak yatim misalnya untuk melakukan doa bersama, terus kemudian kita kasih bingkisan, itu juga bagus. Mengundang juga beberapa tokoh di sekitar apotek ya, misalnya Pak RT, Pak RW, atau Pak Kiai gitu. Itu bisa kalian undang. Nanti sekaligus meminta doanya agar apotek kita ke depannya bagus. Jadi itu. Terus untuk marketing kan sekarang ada juga marketing online ya. Marketing online kalian bisa coba juga itu, dibikin semacam toko online di Tokopedia atau di Shopee. Kemudian untuk barang-barang tertentu kalian diskon. Nanti
nanti cari di apotek kalian yang baru buka. Terus bisa pakai Instagram juga, bikin Instagram official, kamu foto beberapa produk kamu. Kalau bisa setiap hari dipoto lah produknya ini, dipromosikan. Terus setiap karyawan juga diwajibkan untuk bikin status tentang apotek ya. Statusnya nanti di linknya di share juga, itu juga bisa. Jadi itu guys, udah berapa Des? Ya 3 cuman ada cabangnya yang marketing itu ada beberapa. Terus berikutnya adalah apalagi ya, marketing sudah ya, paling gitu apa informasi tentang ini apa, sistem software atau apotek, sistem software apotek. Jadi kalian bisa memaksimalkan software apotek yang ada di tempat kalian ya. Dari situ kan nanti bisa kelihatan ya, obat-obatan yang paling laku apa, kemudian yang pasiennya dari daerah mana saja, terus prediksi kedepannya nanti stoknya itu kira-kira yang perlu kita adakan apa, itu kita bisa lihat dari softwarenya itu. Nanti kan dari software itu kita print paretonya dalam sebulan, obat yang laku apa, yang ditolak apa, terus kemudian kita adakan untuk bulan berikutnya. Jadi itu. Oke, itu aja dulu guys untuk tips. Kalau kalian yang baru buka apotek ya harus berani nanggung resiko lah, jangan terlalu takut ya. Kalau kalian terlalu takut nanti malah nggak maju-maju ya apoteknya. Jadi mudah-mudahan apotek kalian bisa bagus, terutama di dalam kondisi pandemi ini, dan ini sudah mulai merangkak ya, mulai naik lagi. Mudah-mudahan segera pulih ya bisnis apotek. Bagi kalian yang pengen belajar bisnis apotek dengan saya, bisa gabung di mentoring bisnis apotek ya. Bayarnya cuma sekali aja 500.000 untuk keanggotaan selama 5 tahun. Nanti kalian bisa konsultasi lebih detail dengan saya. Terus kalau kalian ingin minta training di tempat, itu bisa juga nanti kontak ke nomor WA saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.